Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim observasi akademik. Saya Siti Roda, SD Negeri 32 Banda Aceh sebagai observer, dan teman saya. Nama saya Haryadi dari SD Negeri 2 Kota Banda Aceh sebagai coach. Saya Ridayani dari SD Negeri 24 sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haryadi ini? Baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Baik Pak. Sebelum kegiatan kita untuk melakukan supervisi, di sini kita akan melakukan kegiatan pra-supervisi, di mana Bapak di sini sebelum memulaikan percakapan antara Bapak dengan Ibu Ridayani sebagai coach, Bapak akan menerapkan penilaian publik penilaian yang akan diberikan penilaian yang dilakukan secara beberapa tahap, yaitu Bapak di sini akan memiliki prinsip sebagai coach yang dimana Bapak akan melakukan kegiatan kemitraan dengan Ibu Rida sebagai coach. Yang kedua, Bapak akan melakukan proses yang sangat kreatif, dan yang ketiga itu Bapak memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Ibu Ridayani sebagai coach. Terus di situ juga Bapak akan melakukan kompetensi inti, ya. Di situ Bapak akan hadir sepenuhnya. Terus Bapak akan mendengarkan aktif apa saja yang akan diterangkan oleh Ibu Rida. Yang ketiga, Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, Bapak di sini juga akan melakukan percakapan melalui alur filter, di mana Bapak akan melakukan di situ ada tujuan, identifikasi masalah, terus yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Sebelum Bapak akan melakukan supervisi dengan Ibu Rida, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Sebelum saya menanyakan pertanyaan kepada Bapak, adakah Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya sebelum saya menyampaikan pertanyaan? Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya akan bertanya prinsip apa yang mungkin saya pertanyakan. Ya, di situ Bapak harus melakukan kemitraan. Yang pertama kemitraan, Bapak akan melakukan, istilahnya tidak ada kesenjangan. Bapak akan mengambil itu saja, tidak ada kejanggalan antara Bapak dengan kucing. Ya, habis itu ada proses, habis itu Bapak akan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot melalui rasa. Ya, Pak? Ya, baiklah Pak, di sini karena kita sudah melakukan diskusi tentang penilaian percakapan kucing, saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menanyakan apa kompetensi kucing yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi saya yang akan kita kembangkan adalah prinsip kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ya, baiklah. Berarti Bapak akan melakukan 3 hal ya: kemitraan, proses kreatif, dan pertanyaan yang berbobot, ya Pak. Ya. Kalau seperti itu berarti silakan ini ya Pak, berarti Bapak memberikan 3 ya prinsip ya. Terus yang kedua, bagian kompetensi mana dan secara spesifik yang akan Bapak observasi kepada kucing? Baik, yang saya spesifik mengenal aktif. Ya, mengenal aktif ya. Nah, aktif ya. Lagi Pak? Yang terakhir Pak ya, saya akan memberikan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dari kompetensi tadi terhadap kucing. Yang sesuai dengan alur kita Ya. pada tujuan Ya, Bapak akan melakukan kegiatan ini melalui alur tujuan, identifikasi masalah, informasi, dan tanggung jawab. Ya Pak, dengan kegiatan supervisi nanti Bapak akan melakukan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi pada kegiatan supervisi antara coach dan coaching. Selamat Bapak untuk melaksanakan. Terima kasih Pak ya. Keren ya Pak. Aku untuk longkong. Assalamualaikum Bu Dayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Jadi ada mungkin saya kan mau ada curhat segini Pak. Kira-kira apa ya permasalahan apa kira-kira ya dalam segi siang seperti kendaraan apa namanya capek. Mungkin ini Pak ya sedikit. Jadi saya ingin karena saya punya satu masalah gitu ya. Saya ingin dari pembicaraan kita nanti ada hal di mana hal itu adalah tujuan bagaimana nanti masalah ini saya terselesaikan Pak. Jadi saya punya masalah tentang penerapan modul ajar ya, modul ajar project yang harus saya buat bersama teman-teman. Jadi saya sudah dipilih sebagai koordinator oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi fasilitasi teman-teman. Cuman untuk membuat modul ajar kan kita harus duduk bersama ya Pak ya. Jadi teman-teman saya ini sudah saya ajak tapi nggak ada yang respon. Jadi sampai sekarang kami belum duduk Pak. Gitu. Jadi saya nggak tahu ya, pengennya ada hal-hal mungkin yang bisa kayak saya kembangkan gitu ya Pak. Baik Bu Dayani, permasalahannya sudah ada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kepercayaan kepada Bunda. Ternyata kawan-kawannya tidak mau dengar atau tidak mau ikut serta ya. Bu Dinda mungkin dalam situasi bagaimana sekarang ini kawan-kawannya dengan berpihak pada sekolah dalam situasi bagaimana? Kalau saya lihat Bapak, teman-teman memang mungkin ya, karena mungkin saya yang mengatakan gitu ya, tapi saya melihat teman-teman karena mungkin ada kesibukan sendiri Pak. Jadi waktu saya ngajak banyak yang belum jawab di sini kan. Jadi saya punya ide bahkan saya nanti coba akan bicarakan dengan kepala sekolah gitu. Jadi paling enggak Bapak Kepala Sekolah nanti ngajak duduk bersama kami kayak gitu kan. Duduk bersama kemudian meminta nanti kepada saya sebagai koordinator dan guru-guru lain untuk bekerja sama gitu. Paling enggak kan ada yang respon dari kepala sekolah Pak. Berarti nanti itu ada rencana bekerjasama dengan kepala sekolah. Dan dalam situasi bagaimana sekarang yang itu inginkan? Saya menginginkan teman-teman itu proaktif Pak. Misalnya saya mengajak, mereka langsung ikut kayak gitu. Ayo kapan kayak gitu, antusias gitu Pak kan. Jadi kan semangat nih kita buatnya sama-sama, karena kan waktu kita buat modul ajar itu kan bukan ide kita aja sendiri modul ajar itu, karena kan dipakai untuk bersama punya sekolah. Tapi paling enggak ide dari teman-teman itu kan bisa tertuang juga di dalam modul ajar. Nanti Ibu apa yang membuat Ibu gagasan dalam membuat satu itu seperti itu gagasan? Baik, mungkin saya nanti akan coba duduk bersama juga ya. Jadi saat duduk dengan kepala sekolah dengan teman-teman, saya akan meminta keluasaan teman-teman gitu, ya kan? Saya juga harus pengertian. Mungkin teman-teman belum sempat pada waktu hal-hal tertentu, mungkin di saat jam pulang sekolah. Jadi kita bisa mengatur waktu yang lain, disepakati oleh teman-teman bersama di depan kepala sekolah. Jadi kan lebih mudah ya Pak. Ya. Kapan nih Ibu rencana kegiatan ini akan Ibu laksanakan atau? Ya, mungkin Pak akan segera. Saya akan melapor dulu ke kepala sekolah, kemudian
langsung action Pak. Setelah itu ibu sudah sudah ada waktu beberapa salah ini atau ini ya, seminggu lagi lah Ya. memberi beberapa rencana ibu. Siapa yang perlu dihubungi terutama? Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin saya akan koordinasi langsung dengan kepala sekolah dulu Pak. Nah, kemudian saya meminta dukungan kepada ibu wakil, kemudian juga kepada teman-teman sejawat ya Pak kan, karena kan kita paling enggak sudah memberitahukan kepala sekolah ya dengan apa-apa aja, jadi kepala sekolah tahu apa yang kita mau buat, kepala sekolah tahu, jadi nanti kepala sekolah yang bertanya lagi nih sama saya utama dan sama guru-guru juga gitu, jadi tidak hanya lepas tangan begitu saja Pak. Begitu nanti kepala sekolah akan bekerjasama sudah memberi waktu nanti rencana itu sudah tercapai ya. Ya. Oke, baiklah sesudah itu sesudah bertanya sama kepala sekolah itu apa yang sudah lama kita ini mungkin sudah ada jalan ya, solusinya untuk itu supaya nanti satu saat jalan itu yang dilakukan oleh kepala sekolah berhasil. Apa yang bisa disimpulkan dari kita sudah beberapa menit kita duduk sekarang ini? Baik Pak. Jadi dari kesimpulan pembicaraan kita hari ini, saya yang pertama sudah mengemukakan masalah saya, bagaimana mungkin mengajak teman-teman untuk membuat modul ajar, dan yang bertanggung jawab yang mendukung dari aksi yang akan saya lakukan ada saya meminta dukungan kepala sekolah, kemudian teman sejawat dan juga ibu wakil kepala sekolah orang tertua gitu ya. Selanjutnya mungkin dari percakapan kita tadi saya sudah menemukan solusinya Pak ya. Alhamdulillah Pak Heri, Bapak sudah melakukan supervisi dengan kucing. Di sini kita akan melakukan kegiatan pasca supervisi ya Pak. Tadi sebelum Bapak melakukan supervisi, di situ kita melakukan kegiatan pra supervisi, di mana di situ Bapak sudah menjawab 3 buah pertanyaan yang saya sampaikan. Dan pada kegiatan tadi supervisi, saya mengamati Bapak dengan uji antara Bapak dengan Ibu Ida. Alhamdulillah lumayan begitu bagus Pak ya. Bapak di situ sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, mendengar aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Tadi waktu pra supervisi Bapak cuma memberi jawaban yaitu mendengar aktif. Setelah saya melakukan kegiatan supervisi, ternyata Bapak melakukan ketiga hal tadi, yaitu kemitraan, mendengar aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Terus yang berikutnya, Bapak juga melakukan alur cerita ya pada pertanyaan antara Bapak dengan Bu Ida. Di situ Bapak melakukan ada tujuan dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ida. Yang kedua, di situ ada identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Ida. Terus di situ juga ada rencana aksi, di mana Bapak juga menanyakan apa yang harus dilakukan oleh Kuci, yaitu Bu Ida sendiri. Terus yang ketiga, siapa saja yang bertanggung jawab pada permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ida. Dari kegiatan-kegiatan tadi, Bapak juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang harus kita lakukan pada kegiatan supervisi akademik. Setelah Bapak melakukan kegiatan-kegiatan tadi, saya akan memberikan pertanyaan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Uci dengan Bapak sendiri ya. Pertanyaannya yang akan saya sampaikan, apa yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan kucing tadi antara Bapak dengan Bu Ida yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bapak kembangkan. Baiklah, Ibu Roda tadi sudah indikator yang tercapai adalah kemitraan dalam proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu aja
Ya, Satu lagi kompetensi inti mendengar aktif, memberi pertanyaan yang pokok. Ya, benar sekali Pak ya. Tadi sudah saya lihat juga Bapak menjalin kemitraan yang luar biasa dengan Kuci, yaitu Bu Rida, membuat Bu Rida mengutarakan permasalahan beliau. Terus di situ juga Bapak melakukan proses yang kreatif dengan memberikan masukan-masukan atau membuat Bu Rida bisa lebih rileks untuk mengutarakan permasalahannya. Terus juga Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terus Bapak situ juga memaksimalkan potensi dari Kuci sendiri, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membuat Bu Rida itu lebih merasa nyaman untuk mengutarakan permasalahan, dan Bu Rida sendiri mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rida. Baiklah Pak, berikutnya pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari kucing yang barusan Bapak lakukan terhadap kucing? Yang baik sebenarnya yang saya kembangkan adalah seperti alur kita, di mana di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tujuan. Itu aja. Lagi Pak? Itu aja. Apa namanya? Berarti Bapak akan melakukan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu melalui alur kota. Di situ ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus kegiatan yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan tadi, apa yang rencana yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan antara Bapak dengan Ibu Rida sebagai kucing? Apa kegiatan yang saya kembangkan yang menghadirkan kehadiran penuh, dan menggunakan teknik stop pada kursi. Benar sekali Pak ya. Tadi juga saya sudah melihat Bapak sudah melakukan kegiatan kehadiran penuh ya Pak. Bapak menyimak secara baik apa saja yang sudah dilaksanakan oleh kunci Bapak yaitu Bu Rida, dan juga Bapak sudah melakukan kegiatan rileks, membuat Bu Rida tidak tertekan dalam menyampaikan permasalahan beliau juga dalam keadaan santai. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi berarti Bapak sudah melakukan supervisi akademik sesuai dengan alur kita. Adakah yang mau Bapak tanyakan atau Bapak yang masih mengganjal? Tidak ada, sudah jelas. Ya, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak sudah jelas tentang permasalahan yang dihadapi oleh kunci tadi, dan Bapak juga bisa melaksanakannya ke depannya. Semoga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi bisa Bapak kembangkan di kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah Bapak, terima kasih Pak Heri atas kesempatannya dan waktunya pada hari ini untuk kegiatan kita kucing antara Bapak dengan saya dan Bapak dengan Ibu Rida. Saya ucapkan